kuliah kali ini memasuki materi yang terakhir tentang metode dan teknik identifikasi. Saya akan share dulu materi pada perkuliahan hari ini. Ya, metode identifikasi. Outline-nya, kita akan mempelajari tentang pengertian dari teknik identifikasi, kemudian sifat dan ciri identifikasinya seperti apa, serta metode identifikasi. Ya, isolasi, arti dari isolasi adalah proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Pada era sekarang, isolasi dari bahan alam itu tidaklah sulit jika targetnya adalah senyawa utama atau major compound. Sifat untuk identifikasi maupun cirinya tergantung pada pengukuran titik leleh pada senyawa padat, kemudian titik lebih untuk senyawa yang berbentuk cairan, putaran optiknya seperti apa, biasanya menggunakan alat yang dinamakan polarimetri. Kemudian alat ini digunakan untuk menghitung rotasi dari suatu molekul di dalam cairan. Serta yang terakhir adalah bilangan RF yang biasanya ditemukan dalam metode kromatografi lapis tipis. Bagian tumbuhan yang digunakan untuk proses isolasi. Ada daun, buah, kulit buah, dan rimpang. Nah, kulit buah dan rimpang ini tidak memiliki kerugian, tetapi hanya keuntungan. Kulit buah itu keuntungannya jaringannya lebih sederhana daripada daun, sehingga dapat memudahkan senyawa semipolarnya tertarik keluar, seperti xenton atau santon, polifenol, dan juga terpenoid. Kemudian rimpang, keuntungannya adalah matrixnya tidak kompleks dengan komposisi rendah, mudah mendapatkan senyawa golongan fenilpropanoid, terpenoid seperti sesquiterpen atau diterpen, dan polifenol glikosida. Untuk bagian daun, kerugiannya adalah cukup mendapatkan isolat metabolit sekunder dalam jumlah banyak dan beragam. Jika terdapat isolasi metabolit sekunder, maka harus berhati-hati. Sering hasilnya berupa fosfat palsu yang disebabkan oleh karena asam lemak. Keuntungannya, dia memiliki keragaman metabolit sekunder yang terkandung dalam daun. Jadi di daun tidak hanya ada senyawa-senyawa nonpolar, tapi juga semipolar, dan juga senyawa-senyawa ini paling banyak dan mudah ditemukan di daun, sehingga banyak dijadikan bahan baku untuk produk-produk farmasi. Untuk bagian buah, kerugiannya adalah pembuatan sintetisnya sangat susah, karena perlu diiris, dirajang, dan butuh waktu pengeringan yang lebih lama. Kemudian biasanya di buah itu kandungan metabolit sekundernya tuh lebih rendah, sehingga kalau banyak memiliki sintesia, dibutuhkan juga jumlah atau bobot sintesis yang sangat banyak. Nah, untuk keuntungannya sendiri adalah bagian buah ini memiliki matriks nabati dan jaringan selnya tidak begitu kompleks, sehingga tadi gampang untuk ditarik metabolit yang seharusnya, tapi dibutuhkan waktu yang lama. Nah, target metabolit yang paling banyak terdapat di buah biasanya itu senyawa-senyawa semipolar, sehingga dia gampang dipisahkan. Ini keuntungan dan kerugian dari bagian-bagian tumbuhan yang digunakan untuk metode isolasi. Daun, buah, kulit buah, dan juga rimpang. Kemudian metode identifikasi dari pertama, kita buat dulu sintesia dari bahan alam. Kedua ada screening fitokimia, dilakukan proses ekstraksi, kemudian difraksinasi menghasilkan fraksi-fraksi, dipantau, dan kemudian akan difraksinasi lagi menghasilkan subfraksinasi, kemudian subfraksinasi dipantau, ada dihasilkan isolatnya dilakukan proses pemurnian dan dilakukan uji pemurnian, terakhir penentuan struktur kimia dalam elusidasi struktur. Ini metode identifikasi. Pembuatan simplisia, ya, dari pengumpulan bahan, sortasi bahan, pencucian, sortasi kering, pengeringan, perajangan, kemudian pengemasan, penyimpanan, sampai akhirnya pemeriksaan mutu. Ini sudah dijelaskan secara lebih rinci pada waktu kuliah farmakognosi di semester 3. Yang kedua, untuk screening fitokimia, kita bisa men-screening senyawa flavonoid, alkaloid, steroid, terpenoid,
tannin, ada juga saponin, quinol, mono, dan sesquiterpenoid, di mana biasanya penapisan superkimia ini merupakan metode analisa kualitatif untuk mengidentifikasi keberadaan golongan senyawa yang ada dalam bahan alam. Kemudian proses ekstraksi, ada ekstraksi panas, ada ekstraksi dingin. Apakah arti dari ekstraksi? Ekstraksi adalah proses pengambilan senyawa kimia dari dalam simplisi atau bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Prinsipnya adalah like dissolve like. Yang polar supaya yang polar, non-polar akan menarik senyawa non-polar. Ini prinsip dari proses ekstraksi. Metode identifikasi yang keempat ada yang namanya fraksinasi. Biasanya menggunakan metode ekstraksi cair-cair yang paling gampang untuk fraksinasi. Fraksinasi ini bertujuan memisahkan senyawa kimia berdasarkan tingkat kepolarannya. Yang polar gabung dengan non-polar, non-polar gabung dengan non-polar. Ini tahapan dari ekstraksi cair-cair. Misalkan ada ekstrak ditambahkan pelarut aqueous, akan didapatkan ekstrak plus air. Kemudian ditambahkan lagi pelarut N-heksana, dikocok menjadi 2 lapisan dengan ekstrak air dan lapisan fraksi N-heksan. Nanti yang ekstrak air ditambahkan lagi etil asetat, akan terpisah lagi senyawa-senyawa yang mengandung fraksi etil asetat dan juga ekstrak dengan air. Tambahkan kloroform lagi, didapatkan hasil yang ketiga yaitu fraksi kloroform. Ini adalah suatu proses ekstraksi cair-cair di mana menggunakan sampel dan juga pelarut yang berupa atau berbentuk cairan. Yang kelima, setelah difraksinasi, kita akan mendapatkan pemantauan fraksi. Fraksinya dipantau dengan cara menggunakan kromatografi lapis tipis. Tujuannya apa sih Bu? Untuk melihat keberadaan senyawa kimia di dalam fraksi. Nanti hasil kromatogramnya ada bercak yang paling jelas dan pekat warnanya itu dinyatakan sebagai senyawa target untuk kita isolasi, akan kita ambil. Nah, setelah itu fraksinya disubfraksinasi menggunakan yang konvensional kromatografi kolom maupun yang menggunakan alat kromatografi cair vakum dengan menggunakan kompresor, di mana merupakan proses pemilihan senyawa target terpilih dari senyawa lain yang tidak dibutuhkan. Yang satu senyawa di dalam bahan alam itu banyak senyawa target, tapi hanya satu saja yang kita butuhkan dari senyawa lain yang berada di dalam bahan alam. Kemudian kita pantaunya tetap sama menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Kemudian isolatnya dimurnikan. Proses ini dilakukan bila pengotor yang tertinggal jumlahnya tidak lebih dari 3 senyawa pengotor. Dan metode yang digunakan yaitu KLP preparatif untuk menghasilkan senyawa berupa isolat yang murni. Ya, ini isolat pemurnian menggunakan KLPP atau KLP preparatif. Ya, langkahnya seperti apa? Saya ingatkan lagi, saya refresh lagi cara menggunakan atau mekanisme kerja kromatografi lapis tipis preparatif. Pertama, kesolvasi sepanjang berbentuk pita menggunakan pipet di atas fase diam atau plat silika gel 20x20. Setelah itu masukkan ke dalam chamber di mana pelarutnya tidak boleh melebihi batas bawah, sehingga nanti permukaan airnya tidak boleh merendam pita. Kemudian setelah itu pelarut akan mulai naik dan kita mulai merambat ke atas terbawa oleh eluennya dan fragmennya mulai terpisah, ada yang terang, ada yang gelap. Saya tandai yang lebih gelap, ya, target yang akan diambil. Setelah itu kita kerok hasilnya dan hasil kerokannya masih bercampur dengan silika gel sehingga perlu adanya penambahan pelarut yang sesuai agar silika gelnya ikut hilang atau ikut larut di dalam hasil kerokan tadi. Nah, setelah itu kita akan uji kemurnian apakah betul isolat yang diperoleh itu murni atau tidak dengan menggunakan yang namanya kromatografi lapis tipis 2 dimensi berupa bercak tunggal. Nanti bentuknya hampir sama, yaitu kromatogram yang dihitung nilai RF-nya.
Ya, terakhir, setelah itu kita harus tahu nih, isolat ini memiliki struktur kimia apa. Adanya dalam oksidasi struktur. Itu suatu metode penetapan struktur kimia dari suatu senyawa yang baru diisolasi menggunakan alat yang namanya NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Nanti datanya berupa apa? Outputnya berupa H, HNN, ada C, NMR, ada H, NDC, dan ada HMQC. Ini beberapa contoh dari flavonoid dengan struktur kimianya dengan output merupakan luaran dari NMR kita 2 dengan kita 1. Ya, ini contoh saja. Terima kasih, sekian materi dari saya. Setelah ini mengerjakan soal-soal terkait tentang metode dan teknik identifikasi. Ini perkuliahan terakhir. Minggu depan akan dilakukan UTS dan juga UAS. Terima kasih, selamat siang.